Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sebangsa dan setanah air, welcome back. Bersama dengan gua di sini Ikan Reporter, dan hari ini kita akan masuk ke segmen Sherlock, sharing komik lokal. Baik teman-teman, jadi untuk reviewnya akan gue serahkan kepada reviewer kita Doni Priayi. Untuk Doni Priayi, silakan untuk mereview. Oke teman-teman, jadi terima kasih sebelumnya kepada Ikan pembawa acara yang sudah membuka acara pada hari ini. Jadi ini spesial banget karena gua akan punya segmen baru, yaitu Sherlock atau sharing komik lokal. Jadi untuk di segmen ini teman-teman, gua akan membahas komik-komik lokal ya, yang udah pernah gua baca, udah pernah gua beli ya. Nah, komik lokal apa yang akan gua review hari ini? Jadi yang akan kita review hari ini adalah deng 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 deng. Jadi yang akan gua review hari ini adalah komik dengan judul Sinawang buatan Deddy Kurniawan teman-teman. Jadi seperti apa komiknya? Yuk langsung kita bahas dulu untuk covernya. Jadi seperti inilah dia covernya teman-teman, komik Sinawang buatan Deddy Kurniawan, dan ini dirilis oleh Koloni. Nah buat info aja ya teman-teman ya, jadi sebenarnya komik ini tuh udah gua sumbangin ke salah satu perpustakaan ya, di salah satu perguruan tinggi. Makanya nanti jangan heran kalau seandainya ada cap perpustakaannya ya. Jadi itu adalah salah satu upaya gua biar mahasiswa itu tertarik untuk datang ke perpustakaan dan baca buku di perpustakaan ya teman-teman. Nah untuk komik ini sendiri sebenarnya gua udah beli cukup lama ya, dan ini tuh sebenarnya salah satu komik horor lokal favorit gua juga. Cuma karena pertimbangan tempat gua yang udah nggak cukup ya, daripada ditumpuk-tumpuk di lantai kan, jadi mending untuk beberapa komik tuh gua rutin sumbangin ke perpustakaan daerah atau perpustakaan perguruan tinggi di kota gua ya. Jadi seperti ini dia komiknya Sinawang kayak gini, dan untuk spine-nya seperti ini teman-teman, ada logo Koloni di sini huruf K, dan di sini kayak gini seperti biasa aja kayak gini, dan di belakangnya di sini ada ringkasan cerita singkat tentang komik ini teman-teman. Nah untuk covernya sendiri dia nggak ada yang aneh-aneh ya, kayak gini aja, kayak polos aja gitu, nggak ada UV spot atau apapun itu. Nah teman-teman bisa lihat di sini untuk covernya itu kelihatan banget ini tuh adalah komik horor. Makanya pas gua lihat cover ini tuh langsung gua beli, karena gua adalah salah satu pecinta komik horor. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ini ada kayak gambar-gambar kelelawar atau tulang-tulang atau apa gitu ya. Ya kayak gini lah intinya ya, ada burung gagak, dan di sini ada gambar kayak cewek kayak gitu, ada matanya 3 kayak gitu ya. Selanjutnya di awal dia seperti ini bener-bener bagus banget artnya ya, bener-bener artistik banget. Gue cukup suka sih artnya untuk di bagian depan ya. Dan di selanjutnya itu ada kayak gini teman-teman. Jadi komik ini itu adalah cetakan kedua tahun 2022 karangan Deddy Kurniawan. Ini ada kayak gambar sketsa kupu-kupu gitu. Oke, nah ini tuh gue tutup aja ya di sini ya. Nah ini tuh udah ditempel tuh. Nah gambarnya sendiri gue cukup suka ya. Menurut gue komik lokal yang gue baca yang gambarnya tuh menurut gue keren banget teman-teman. Ini bener-bener detail banget. Cuma salah satu kekurangannya daripada komik ini adalah ini tuh gambar yang sebagus ini tuh tidak bisa dituangkan dalam kertas yang bagus juga teman-teman. Ini kertasnya menurut gue apa ya, kayak kurang kayak gitu teman-teman. Jadi dia ini gambarnya dominan hitam ya, banyak bintik-bintik putih-putihnya kayak gini teman-teman. Jadi hitamnya tuh nggak pekat ya, karena mungkin kualitas kertasnya yang kurang bagus. Kalau seandainya ini pakai kertas kayak punya Viz Media ya, ini kayaknya bakal jauh lebih bagus deh. Gambarnya ini udah bagus teman-teman, gambarnya detail. Gue sangat seneng banget sama gambarnya, bener-bener detail parah teman-teman. Cuma ya itu kekurangannya, banyak bintik-bintik putih-putihnya kayak gitu teman-teman, yang membuat gue agak terganggu sebenarnya ya. Komik ini tuh berisi tentang 4 cerita yang berbeda teman-teman. Nah ini misalnya kayak gini teman-teman. Jadi di setiap chapter itu dia ada kayak gininya, cerita 1 gitu, tapi episode 2 Jalan Batik nomor 41 kayak gitu. Jadi di masing-masing chapter itu nanti ada kayak gininya teman-teman. Nah dan untuk horornya sendiri gue akuin ya, ini cukup horor. Ini tuh bener-bener keren banget horornya. Gue cukup bergidik pas baca ini teman-teman. Gue udah baca banyak komik horor ya, komik-komik manga luar lah, manga Jepang kayak gitu kan. Dan menurut gue untuk horornya sendiri ini tuh beda teman-teman. Kalau horor-horor manga Jepang itu gue bergidik ya, cuma
nggak terlalu serem-serem banget kayak gitu kan. Kalau yang ini teman-teman, ini bener-bener horornya dapet banget. Mungkin karena ya ini kan ceritanya di Indonesia ya, yang notabene ini tuh deket sama kehidupan sehari-hari kita kayak gitu. Jadi pas gua baca itu jadi lebih kena aja gitu, karena memang ininya di kental budaya Indonesia banget gitu horornya. Nah misalnya kayak gini teman-teman, ini salah satu bagian part yang menurut gua cukup bikin bergidik ya. Orang Indonesia itu kan budayanya suka meluk bantal guling kalau tidur kan. Nah ini bantal guling itu dijadiin pocong kayak gini teman-teman. Ini salah satu keren banget sih. Ini benar-benar horor banget. Salah satu komik horor yang gua rekomendasiin buat teman-teman yang suka horor ya. Selain gambarnya yang luar biasa, penceritaannya juga di sini dibuat dengan sangat rapi teman-teman. Nah uniknya sendiri ya, walaupun komik ini berisi 4 cerita yang berbeda, tapi ternyata di endingnya semua cerita itu ternyata nyambung teman-teman ya. Ada kayak keterkaitannya. Jadi ini menurut gua bagus sih. Nah seperti yang gue bilang tadi ya, horornya itu bener-bener Indonesia banget dan dapet banget teman-teman. Ini bener-bener bikin gue bergidik pas bacanya. Apalagi kalau sananya teman-teman lagi sendirian kan baca ini bener-bener pas tidur itu bener-bener kepikiran teman-teman. Dan ini salah satunya tuh, ada kayak pocong di sudut kamar. Ini bener-bener serem banget sih menurut gue tuh. Dan dia dideketin kayak gitu kan. Jadi dia tuh menghantui kita di tempat-tempat yang sering kita kunjungi. Misalnya kayak gini teman-teman, di lift tuh ada kayak muncul. Jadi menurut gue yang paling keren itu adalah cerita di nomor 3. Judulnya adalah Jalan Cemana nomor 4. Ini menurut gue yang paling best sih, karena ada plot twistnya di sini. Jadi ceritanya tuh intinya kayak gini lah. Dia lagi di toilet gitu kan. Ada yang ngetuk-ngetuk gitu, terus ada suara gitu kan. Ini bener-bener gimana ya, kalau seandainya teman-teman lagi ke toilet ada yang ngetok-ngetok pintu kayak gitu, ini kayak gimana lah ya perasaannya ya, tengah malam kayak gitu kan. Pas dibuka nggak ada siapa-siapa gitu, tapi pas pintunya ditutup lagi, dia keluar, tiba-tiba dari dalam toiletnya itu ada yang ngetok-ngetok lagi teman-teman. Jadi awalnya tuh yang ngetok-ngetoknya di luar kan. Jadi pas si anaknya ini udah keluar dari kamar mandi, di dalam kamar mandinya tuh ada yang ngetok-ngetok gitu teman-teman, dan ada yang manggil gitu. Ini bener-bener horor banget teman-teman, dapet banget sih horornya. Ini adalah salah satu komik horor favorit gua sih, serius ya. Gua agak nyesel juga sih sebenarnya pas baca ini lagi di perpustakaan, pengen gua ambil lagi sebenarnya, tapi ya udahlah ya, nanti gua cari lagi lah, beli lagi lah kayaknya ya. Keren. Gue bilang ini keren dan layak banget buat teman-teman yang suka horor ya, buat dikoleksi. Nah untuk harganya sendiri di sini harganya 45.000 ya, dan ini tuh gue dapetinnya di Gramedia langsung teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian review gue hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi komik ini teman-teman. Dan untuk akhir kata gue undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.